Shalom, 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 shalom. Selamat pagi. Sejahteralah hidup kita di hari ini, Selasa 10 Mei tahun 2022. Adalah sebuah anugerah yang patut kita syukuri jika kita berada di hari ini. Dan sama seperti Dia telah memberkati tidur malam kita, maka Dia juga pasti akan memelihara dan memberkati kita di sepanjang hari ini. Amin. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui pembacaan Alkitab satu hari satu pasal yang akan kita ambil dari pembacaan 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-11, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-11 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Sebagai judul perenungan kita di pagi hari ini, umat yang dipulihkan. Dan pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-11 dengan judul perikop, sisa-sisa Israel akan kembali. Pada waktu itu Tuhan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia, dan di Elam, di Sinear, di Hamat, dan di pulau-pulau di laut. Saudara pasti sepakat bahwa pada umumnya orang membuang barang-barang bekas karena dianggap sudah tidak berharga lagi. Bagi mereka yang menghargai barang bekas, sebagian barang itu bisa didaur ulang menjadi barang bernilai tinggi. Hal itulah yang terjadi dalam proses pemulihan relasi bangsa-bangsa. Kerajaan Allah dimulai dengan pemulihan kembalinya bangsa-bangsa yang berserakan. Mereka datang dari berbagai penjuru dunia, antara lain dari timur ada Asyur, Elam, dan Sinear. Dari barat ada pulau-pulau di laut, dari utara dan Hamat, dari selatan ada Mesir dan Patros. Bangsa-bangsa lain juga dikumpulkan di sekeliling panji-panji salib. Bangsa Yehuda dan Efraim bersatu, dan bangsa-bangsa lain penuh damai tanpa perpecahan di antara mereka lagi. Tanah yang dirampas dikembalikan. Tidak ada perpecahan antara suku di utara maupun di selatan. Bangsa Israel menjadi bangsa yang hidup harmonis. Umat Allah akan menang atas semua bangsa yang belum bertobat di sekeliling mereka, seperti Filistin, Edom, dan Moab. Proses pemulihan itu seperti melewati kembali laut yang dahulu pernah Israel seberangi ketika mereka pertama kali dimerdekakan menjadi satu bangsa. Inilah pemulihan relasi antara sesama untuk menjadi komunitas yang damai. Saudara, betapa indah dan menyenangkan jika kita bisa menikmati hidup penuh dengan kerukunan dan kedamaian. Amin. Damai sejahtera, ketentraman, keamanan, dan nyaman di bumi. Hidup menjadi lebih indah. Tidak ada kejahatan, tidak ada pertengkaran, tidak ada permusuhan. Orang tidak lagi merampas atau mencuri, tetapi saling menjaga. Itu semuanya bisa terjadi ketika Tuhan memulihkan dengan kuasanya, serta dengan caranya. Karena itu lewat perenungan kita pada pagi hari ini, mari segala kondisi dan situasi damai sejahtera yang sudah dibentuk oleh Tuhan Yesus melalui penebusannya di kayu salib, menebus segala dosa dan segala pelanggaran kita. Kerajaan Allah sudah hadir di dunia. Hal yang perlu kita upayakan adalah menjaga relasi dengan Tuhan, menjaga kekudusan hidup, memperjuangkan terus kebenaran, dan membangun relasi yang baik dengan sesama manusia maupun semua ciptaan Tuhan. Dengan semua itu, pemulihan dari Tuhan akan lebih bisa kita rasakan. Amin. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memperdamaikan dirinya dengan manusia. Allah tidak pernah kehabisan cara untuk memperdamaikan manusia dengan manusia ketika kasih-Nya ada di dalam hidup kita. Pemulihan dan kedamaian yang telah dikerjakan oleh Allah bagi kita dengan dirinya, kiranya menjadi alasan bagi kita untuk dapat berdamai dengan sesama kita. Kalau hubungan kita telah dipulihkan dengan Tuhan, mari kedamaian yang sama, pemulihan yang sama antara kita dengan sesama manusia, dengan keluarga kita, dengan rekan kerja kita, dengan siapapun yang ada di sekitar kita. Seperti Tuhan telah memperdamaikan kita dengan dirinya, kiranya kita berdamai dengan diri kita, berdamai dengan sesama kita, sehingga damai sejahtera daripada sorga mengalir di dalam hidup kita, serta mengalir melalui hidup kita terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita, dan kemuliaan Tuhan terus dinyatakan melalui hidup kita. Terpujilah nama Tuhan.
Kiranya perenungan kita hari ini sekali lagi mengingatkan kita betapa Tuhan sudah memulihkan dan mendamaikan diri kita dengannya. Dan seperti Tuhan sudah memulihkan dan mendamaikan kita dengan dirinya, demikian kita bisa berdamai dengan sesama kita. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, karena kita telah berdoa dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, maka di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Diberkati kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.